Partai Nasdem mencuri start dengan mendeklarasikan bakal calon presiden lebih awal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan untuk diusung dan didukung pada pemilu presiden 2024. Partai Nasdem deklarasi sendirian. PKS dan Demokrat seakan tak ikut merayakan. Padahal dua partai ini sibuk membangun komunikasi dengan Nasdem guna menjalin koalisi. Sementara sejumlah kader Nasdem ada yang memilih mengundurkan diri karena tak sejalan dengan keputusan partai memilih Anies Baswedan. Akankah manuver Partai Nasdem ini akan berujung koalisi atau sebaliknya? Koalisi yang dijajaki partai ini gagal terrealisasi. Inilah satu menjadi forum Nasdem curi start, untung atau buntung. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Tensi politik mulai menghangat. Partai Nasdem percaya diri mengumumkan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dinamika pun terjadi di dalam tubuh Nasdem. Siapa mendapat untung dengan deklarasi Nasdem? Di ujung sebelah kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam, Bang Doli. Malam, Assalamualaikum. Di sebelah kanan saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suprawoto. Malam, Mas Sugeng. Malam. Dan di ujung sebelah kiri ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Sebelum saya berdialog, kita dengar terlebih dahulu paket yang telah disiapkan oleh tim Satu Meja. Suhu politik tanah air memanas. Partai Nasdem mencuri start, mendeklarasikan bakal calon presiden lebih awal. Anies Baswedan diusung menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya, partai ini sibuk membangun komunikasi dengan sejumlah partai guna menjajaki koalisi. Partai yang identik dengan slogan restorasi ini membuka lebar peluang koalisi. Pada Maret 2022, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Bulan-bulan berikutnya, sejumlah ketua umum dan petinggi partai politik lain juga bertandang ke kantor DPP Partai Nasdem. Partai Gerindra, Demokrat, PKS hingga PDIP dijajaki. Berbeda dengan partai lain yang memberi sinyal mengusung bakal calon presiden dari internal partai, Partai Nasdem malah mengajukan nama dari luar partai. Dalam Rakernas Partai Nasdem yang digelar Juni lalu, muncul nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa untuk maju berlaga di pemilu 2024. Dari tiga nama yang ada, akhirnya Partai Nasdem memilih Anies Baswedan. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Partai Nasdem bakal menawarkan Gubernur DKI Jakarta ini kepada calon mitra koalisi. Untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Nanti kita lihat teman-teman kita ngomongan. Kau lihat kira-kira calon Nasdem ini ganteng apa enggak? Kita tanya dulu dia. Kalau dia belum apa-apa dia bilang kurang cocok, ya udahlah apa boleh buat enggak. Akankah manuver Partai Nasdem ini berujung pada koalisi? Atau sebaliknya, koalisi yang dijajaki partai ini tak jadi terrealisasi? Oke, saya akan mulai diskusi dengan Sugeng Suparwoto. Ya. Betul, Nasdem ini mencuri start atau mempercepat deklarasi dari 10 November ke kemarin itu? Jadi begini, itu namanya moment of surprise saja. Oh, elemen of surprise. Elemen of surprise saja. Okay. Jadi lihat ya, ini adalah sebetulnya sekuen biasa.
Bulan Juni kita tetapkan 3 calon. Lantas waktu itu mengamanahkan kepada Ketua Umum untuk kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Lihat itu. Kurang lebih 3 bulan untuk memilih 1 di antara 3. Oke. Dalam perjalanan 3 bulan ini lantas kita mengamati berbagai hal. Sampai dalam istilah Ketua Umum melakukan kontemplasi. Kontemplasi Sampai gaya Surya sedemikian Paloh. rupa. Itulah kalau orang dalam bahasa agama melakukan ya berbagai upaya-upaya istikharah dan sebagainya. Oh. Nah, lantas 3 bulan sudah terjadi, maka kita berkumpul, kita duduk. Oke. Ini sudah 3 bulan, Ketum. Apa amanah yang kita ini? Apakah mau kita umumkan kapan? Memang ada momentum di mana itu ada ulang tahun partai, kan begitu. Nah, lantas kita sepakat semuanya dan Ketua Umum Pak Surya Paloh dan kalau gitu kita umumkan segera sebelum momen Jadi tanggal. faktor apa yang mendesak sehingga diumumkan segera itu? Faktor tidak ada faktor yang apa ya, orang boleh dalam istilah Indonesia pasti politik godak-gatik gatuk kan, menghubungkan satu fenomena dengan yang. Tapi bagi kami, saya tahu persis karena saya ada di dalam. Oke. Ini betul-betul momentum karena sudah 3 bulan tadi. Segera memutuskan siapa di antara 1. Lantas setelah kami memutuskan, kami komunikasikan kepada. Setelah diputuskan. Ya, setelah. Tapi betul nggak sih, internal Sugeng, ya. yang muncul di berbagai media sosial ini sebagai proteksi politik ketika Mas Anies sedang diselidiki oleh KPK? Wah, itu terlalu jauh. Ini dua hal yang berbeda ini. Sekali ada lagi kaitannya. kita menghormati itu adalah proses yang lain. Ini adalah proses politik internal partai yang tadi dikatakan bahwa ini adalah sudah 3 bulan. Maka karena memang nanti akan ada tadi moment of surprise tadi, mungkin ada surprise lagi. Oh, nanti akan selalu bikin saat kejutan ya? 10 November misalnya, karena tanggal 11 Novembernya kita ulang tahun. Jadi Oke. itulah rangkaian hari ini yang kemarin diumumkan itu adalah itu sekuen biasa dari proses yang memang sudah di. Kalau gini, kalau elemen of surprise, ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur itu elemen of surprise juga? Wah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah bukan. dihitung? Sudah sangat dihitung. Tetapi banyak, bahkan mungkin 100 kali lebih lipat yang masuk. Tapi kan tidak diumumkan di publik karena ada etik, ada dan sebagainya. Luar biasa. Oh, justru tambahannya lebih banyak. Tambahannya jauh Oke. lebih besar dari apa yang keluar. Dan itu ya dinamika biasa, itu hak setiap orang dalam preferensi yang mungkin lebih sifatnya subjektif tentang pilihan partai politik yang dinaungi dalam hal ini adalah kami, Nasdem, lantas mereka keluar. Dan itu mohon maaf, boleh dikatakan 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 40. Tapi yang masuk mungkin 40.000. Benar 40.000. Oke, Betul. baik. Saya ke Mas Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi. Ketika Nasdem mendeklarasikan, ini kan runtang-runtung sebetulnya kan Demokrat dengan Nasdem. Kemudian Nasdem sendirian memunculkan Mas Anies sebagai capres. Sudah komunikasi juga sebelumnya atau ditinggal? Enggak, kami memang sedikit terkejut bahwa lebih awal karena pikiran kita mungkin ada rasan-rasan lah, mungkin 10 November kita bisa bertiga deklarasi. Tapi kami apresiasi bahwa sehari sebelumnya kami diberitahu. Baik Demokrat maupun juga dari PKS. Dari kami langsung juga bertemu dengan Ketua Umum Bang Surya Paloh, Sekjen kami langsung diberitahu sebelumnya. Dan kami apresiasi itu dan bahwa ini memperlihatkan keseriusan teman-teman di Nasdem langsung oleh Ketua Umum untuk berkomunikasi dengan kami mengenai rencana tersebut. Ya, adapun mengenai keputusan untuk mendeklarasikan lebih awal atau lebih lama itu keputusan dari Nasdem. Tapi terkejutnya di mana, Bang? Ya, terkejut artinya ya kita bahkan Ketua Umum kami kan sedang di luar kota juga. Sedang di luar kota, tapi ada sekjen dan tetapi kami apresiasi ini sebuah langkah yang berani dari Nasdem. Berani dan kenapa berani? Ya karena yang lain-lain kan sudah ada yang bikin koalisi. Tapi nggak ada capresnya. Tapi belum ada capresnya. Gitu. Ada yang bisa jalan sendiri sebenarnya. Tapi juga belum menentukan capresnya. Nasdem kami ya memberikan apresiasi, angkat topi, Nasdem lebih dulu dan memang ada proses dari 3 menjadi 1. Ya kami katakan bahwa kami siap melanjutkan komunikasi dengan Partai Nasdem dan juga bersama PKS. Mudah-mudahan segera bisa terwujud, kira-kira begitu. Tapi koalisinya jadi nggak sih antara Demokrat, Nasdem dan PKS itu? Kami sedang melakukan pembicaraan intensif karena melakukan koalisi kan ada beberapa hal yang kita harus sepakati bersama.
platform koalisi itu sendiri. Platform udah beres. Sudah beres, Beres. perubahan. Yang belum beres apanya? Pasangannya belum beres. Pasangannya beres. Harga Bukan mati tentang AHY strategi gitu. pemenangan. AHY jadi harga mati. Begini, kami di Partai Demokrat kan baru juga melakukan Rapimnas. Oh. Dalam Rapimnas Partai Demokrat juga ada aspirasi yang bulat dari seluruh kader dari seluruh Indonesia bahwa meminta atau mendaulat AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Oh. Itu mekanisme internal dari Partai Demokrat. Aspirasinya begitu disampaikan pada waktu Rapimnas. Nah itu yang tentu saja kami siap berdialog dengan teman-teman calon koalisi ini dengan Partai Nasdem maupun juga dengan dengan PKS serta calon presidennya sendiri. Oh, yang belum ketemu ya. Oke, baik. Bang Doli, ini KIB kan juga udah deklarasi duluan ini kan sebetulnya. Tapi sekarang udah diduli oleh Nasdem. Yang KIB ini gimana? Koalisi serius atau gimana sebetulnya nih? Serius. Serius? Ya tentu kita menghormati menghormati keputusan yang diambil oleh Partai Nasdem. Dan saya kira kita juga harus memahami setiap partai politik itu punya kedaulatan, Sendiri-sendiri. punya otoritas untuk menentukan pilihan langkah politik, strateginya seperti apa gitu. Nah, dan yang dilakukan oleh Nasdem ini kan sebetulnya nggak ada yang curi start menurut saya, karena kalau bicara tentang belum ada juga waktunya. Ya kan, kemudian ya kalau bicara tentang calon presiden, Pak Gerindra juga sudah pernah menyampaikan calon presiden. Kami juga dari awal sudah punya calon presiden gitu. Jadi ini sesuatu mekanisme demokrasi yang berjalan sebegitu demikian saja gitu. Nah, dan yang kedua, buat kami di Golkar dan KIB ini sejalan sebenarnya. Karena kan kami menginginkan pertama, kenapa dari awal kita harus sudah mulai bicara tentang soal calon presiden ini kan supaya memang masyarakat itu punya waktu yang panjang, ya untuk bisa melihat sebetulnya tokoh-tokoh potensial mana yang memang lebih cocok dan lebih objektif nanti untuk memimpin Indonesia ke depan. Di samping juga harus ada narasi yang disampaikan, ada konsepsi yang ditawarkan, program-program apa, visi apa, gitu, sehingga ada terjadi dialog yang cukup lama kan, dengan cukup waktu itu. Yang kedua, ya ini kan juga mempertegas soal pelembagaan partai politik dalam setiap event politik. Tapi kalau KIB merasa kecolongan nggak dengan manuver curi start dalam arti ya kan memimpin opini sekarang Nasdem kan? Dengan Mas Anies sebenarnya jadi. Ya politik ini kan dinamis. Dulu KIB yang memimpin opini, sekarang Nasdem, besok siapa lagi? Ya itu yang saya kira yang menyehatkan demokrasi kita kan, saya kira kan. Dan ini kan akhirnya setiap partai politik berupaya untuk mencoba memunculkan inovasi-inovasi baru. Jadi saya kira ini sesuatu yang nanti akan inovasi baru juga KIB juga ya? Insya Allah. Oh insya Allah, oke. Mas Toto, aku lihat di Instagramnya Toto dengan Bang Surya gitu kan, seakan-akan ya sudah itu memang akan terjadi. Apa sih yang dibicarakan sehingga Anda bisa nebak bahwa kemudian deklarasi itu lebih cepat dari yang direncanakan? Ya sebenarnya ada Mas Sugeng juga. Ada Sugeng juga di situ. Sebelahan nama saya. Ya, artinya memang intens Bang Surya diskusi ya, dan saya tidak pernah cerita, dan saya juga tidak cerita pembicaraan seperti itu, tapi memang yang saya ketahui kontemplasi itu sudah cukup lama Mas Sugeng. Mungkin dari awal tahun diskusi mengenai hal ini, dan menurut saya tidak mengagetkan juga. Pertama kalau pilihannya kepada Mas Anies Baswedan, walaupun Rakernas menyertakan 3 nama, dan di situ kita tahu misalnya Mas Ganjar dalam beberapa survei lebih tinggi dibanding Mas Anies. Sederhana saja, satu-satunya calon yang punya ruang gerak untuk kemudian dipinang oleh Nasdem karena dia bukan kader partai, dan kebetulan survei juga tinggi, dan Nasdem dalam pengalaman saya dalam berdiskusi mengenai pilkada atau pilpres memang sangat berorientasi pada kemenangan gitu ya. Jadi dari 2 variabel itu menurut saya tidak mengagetkan. Dari Juni pun kita sudah bisa terka kenapa Anies Baswedan yang ada di posisi paling teratas. Nah memang kalau kemudian pertanyaannya apakah kemudian kemarin terjadi ketergesa-gesaan, Mas Sugeng dan Bang Surya saya pikir yang bisa menjelaskan. Tadi Bang Anto sudah sedikit menjelaskan ada sedikit kekagetan gitu ya. Dan yang menurut saya menarik kan adalah sebenarnya bagaimana kemudian teman-teman Demokrat dan PKS menyikapi ini. Ini kalau dalam main kartu asnya cepat sekali dibuka gitu. Kartu asnya cepat sekali dibuka. Buat saya bagus dalam konteks pendidikan politik. Ini memaksa pertarungan menjadi lebih cepat dan mungkin memaksa juga pihak-pihak yang lain membuka kartu as lebih cepat juga. Tapi yang menarik kan di sini adalah bagaimana ada pergeseran image
dari Anies Baswedan. Kalau kita bicara, kita kaitkan dengan brand image, positioning, ataupun efek ekor jas katakanlah. Sebelum terjadi deklarasi oleh Nasdem, secara alamiah yang punya kesamaan positioning politik di mata publik, itu adalah Anies Baswedan dengan PKS dan Demokrat. Karena posisi politik PKS sebagai partai oposisi, begitu pula Demokrat, itu mirip dengan persepsi mengenai Anies Baswedan. Sekarang, tadi Mas Budiman sudah menyebutkan, di situ ada panggung yang diambil oleh Nasdem. Pertanyaannya kan adalah apakah itu mengganggu atau tidak? Apa yang kemudian tadinya... Tapi apakah itu nanti mengganggu Demokrat atau mengganggu PKS? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum Sek. Sebelum kembali melanjutkan diskusi, kita coba lihat bagaimana survei terakhir dari Carta Politika dan Indikator Politik Indonesia. Ini indikator politik Indonesia, surveinya adalah Ganjar Pranowo pada 29%, lalu kemudian Prabowo 19,6% dan Anies Baswedan 17,4%. Lalu kemudian Carta Politika, Ganjar 31%, lalu kemudian Prabowo 24,4% dan kemudian Anies Baswedan 20,6%. Saya akan minta tanggapan dari Mas Toto. Dengan survei yang seperti itu dan kemudian tadi elemen of surprise yang dimunculkan oleh Nasdem, sebetulnya siapa sih yang akan mendapatkan efek ekor jas dari kemudian dicalonkannya Anies Baswedan dari Partai Nasdem sebetulnya? Iya, tadi saya sudah sebutkan ya, sebelum deklarasi Nasdem, kalau kita baca dalam survei itu kita bisa kita lihat data cross tabulasi. Jadi kita cross tabulasi data pemilih capres dengan data dari pemilih partai. Selama ini yang memang yang match itu adalah pemilih Demokrat dan pemilih PKS kepada Anies Baswedan atau sebaliknya. Kenapa? Karena dalam level persepsi ada kesamaan positioning politik, cenderung dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, pemerintahan yang ada saat ini. Nasdem ini kan sebenarnya ada dalam situasi yang sebenarnya cukup gambling menurut saya ya. Gambling? Kenapa? Karena data cross tabulasi Carta Politik atau SMRC minimal yang saya ingat adalah pemilih Nasdem lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Apakah mengagetkan? Tidak juga. Dari sisi historis dan positioning politik, memang posisi sebagai partai nasionalis, pendukung Jokowi 2 periode, itu cenderung akan lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Itu juga tapi yang menyebabkan spekulasi saya, menyebabkan Surya Paloh merasa bahwa jauh-jauh hari keputusan ini harus diambil. Kenapa? Karena ada hal yang tidak sulit untuk ditolerir dan sulit untuk dikompromikan ketika pilihannya adalah Andika yang surveinya terlalu rendah. Dan kemudian Ganjar Pranowo walaupun surveinya lebih tinggi, tapi kita tahu dalam posisi yang sangat sulit untuk diajak atau dipinang saat ini. Sehingga memang dari berbagai macam alasan itu menurut saya sudah bisa diterka kok dalam jangka waktu Oktober, November atau sampai akhir tahun memang Nasdem akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Walaupun ada PR di situ kalau pertanyaan untung atau buntung ya. Pertama simpel saja. Sebelum berbicara 2024 kan akan ada pertanyaan besar. Bagaimana positioning politik dari Nasdem? Bukan karena mendeklarasikan Anies Baswedan loh. Karena Anies Baswedan, Erlangga Hartarto semua bisa ditafsirkan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi juga. Tapi ketika nanti misalnya betul terjadi deklarasi antara Nasdem dengan 2 partai oposisi, di situ kan akan muncul pertanyaan, apakah kode etiknya lebih baik ada dalam pemerintahan atau tidak. Jadi ini bukan tentang Anies Baswedan, tapi pilihan untuk berkoalisi dengan 2 partai oposisi. Dan itu yang menyebabkan menurut saya Bang Surya Paloh secara cerdik mengambil keputusan saat ini sehingga kemudian arah angin, konsolidasi, termasuk panggung politik lebih bisa didapat. Oke, baik. Kalau ke Mas Sugeng ya, itu kan kemudian dari 3 nama yang direkomendasi oleh Rapimnas, ada Mas Anies, kemudian Andika, dan kemudian Ganjar. Berdasarkan hasil survei Ganjar yang nomor 1 dan Prabowo, dan kenapa kemudian dipilih Anies selain kontemplasi tadi sebetulnya? Ya, saya kira Bung Junarto sudah menjelaskan ada sisi yang tidak disebutkan tadi. Bahwa kebetulan saya yang melakukan komunikasi baik dengan Pak Ganjar, dengan Pak Anies dan sekaligus. Sudah berkomunikasi dengan Pak Ganjar. Tapi memang harus diketahui ada semacam kesulitan-kesulitan yang apa ya tidak bisa dijelaskan secara rigid memang, tapi bahwa tidak bisa dijelaskan tapi bisa dibaca. Ya, bisa dibaca bahwa dalam posisi sulit Pak Ganjar hari ini. Katakanlah begini, katakanlah kita deklarasikan Pak Ganjar, belum tentu mengiyakan. Gitu loh, catat. Belum tentu mengiyakan itu kan bayangkan.
Betapa lantas Nasdem dalam posisi apa? Susah juga. Susah juga. Dan itu indikator sudah ada kok. Saya kira semua kita tahu. Ada gestur, ada apalagi mohon maaf ya. Kita subkultur Jawa, kita bisa sedikit membaca gestur antara posisi sulit. Baik dengan kami komunikasi baik. Mas Ganjar dengan saya apalagi satu kampung kebetulan dengan saya Purworejo. Jadi ya itu. Jadi menjelaskan semuanya. Maka kami dalam hal ini dalam konteks Nasdem maupun dalam konteks yang lebih besar lagi, kita kan sebagaimana sering kita kemukakan, kita mau memilih calon pemimpin bangsa. Bukan lantas sebatas kita ini partai siapa atau siapa dan sebagainya. Maka tapi sejauh mana, seberapa yakin Nasdem bisa mendapatkan kotel efek dengan dicalonkannya Mas Anies Baswedan sebagai saya kira bagi semua kita yang apalagi ya jurnalis atau siapapun, seorang Anies Baswedan bukan orang baru di Nasdem. Oh ya, betul-betul secara terlibat ya, ide, gagasan dan sebagainya. Bahkan kami pernah bersama-sama apa yang disebut dengan restorasi itu yang juga dirumuskan oleh kami bersama, termasuk Bung Anies ketika kita mendeklarasikan Ormas Nasional Demokrat. Bahkan yang membacakan manifesto adalah Bung Anies sendiri, itu dari hasil dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa seorang Anies adalah bukan suddenly ujuk-ujuk tiba-tiba, tidak. Ini adalah sudah lama ya terlibat di situ ya. Kita bisa mengidentifikasi banyak hal, termasuk bagaimana kepemimpinan beliau di DKI ini. Lantas kita memutuskan Bung Anies. Oke, baik, Bung Doli. Jadi setelah Nasdem mendahului dan menciptakan sebagai opini di depan, KIB akan kapan sebetulnya akan mencoba juga memancing dan kemudian sama-sama mempunyai calon presiden? Enggak, pertama saya kira kan apapun yang diambil keputusan oleh masing-masing partai itu kan tidak kemudian membuat komunikasi politik antar partai politik itu terhenti. Oleh siapa saja, ya. Nah, ya misalnya kami dulu di KIB kan ketika dari awal sudah mempunyai calon presiden, buktinya kita bisa mengkomunikasi dengan PAN dan P3. Dan di tengah jalan kemudian PAN dalam Rapimnas Rakernasnya juga sudah menyusun 9 nama misalnya. Jadi itu jadi di koalisi saja yang sekarang sudah kita bangun itu masih sangat terbuka dialog-dialog tentang siapa pakai calon presiden ini. Dan saya kira juga ini akan mempercepat ya, men-trigger yang semua lain untuk bisa melakukan tadi saya katakan inovasi-inovasi politik lagi. Sama juga dengan kami KIB dulu kan. Begitu KIB ini muncul kan langsung terjadi nih komunikasi antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat, kemudian Gerindra dengan PKB, kemudian PDI yang tadinya masih diam-diam sekarang sudah sangat aktif juga, Bu Puan kemana-mana gitu. Nah saya kira ini babak kedua yang akan memunculkan trigger baru nanti buat. Tapi mungkin nggak sih Golkar kemudian gabung ke Nasdem gitu? Segini, soal mungkin dan tidak mungkin ini kan. Ada yang nggak mungkin. Politik ini dinamis ya. Itu yang saya katakan tadi. Apapun yang diambil keputusan oleh masing-masing partai itu memungkinkan kita semua untuk bisa terbuka berdialog. Dan itu sudah terbukti selama ini. Nggak ada yang misalnya Pak Erlangga walaupun sudah terbangun koalisi ketemu juga sama Pak Prabowo 2 kali malah. Besok tanggal 8 ketemu sama Ibu Puan. Ketemu Pak Surya Paloh juga walaupun sudah masuk KIB ketemu juga. Nah, jadi ini saya kira ini yang saya katakan tadi, ini sebuah political education yang baik ya buat masyarakat bahwa sejak awal kita sudah mengajak masyarakat nih elit ini untuk ayo dong sama-sama kita lihat, kita bicarakan tentang masa depan Indonesia seperti apa melalui Pilpres. Bang Andi, kalau Bang Andi jadi Demokrat, jadi gimana? Akan pasti firm ke Nasdem bersama PKS? Atau memang negosiasinya belum ketemu karena siapa akan jadi capres atau cawapres sebetulnya? Ya, negosiasi belum selesai. Belum selesai? Tapi harga mati? Sudah hampir selesai lah, artinya sudah mendekat. Gimana tuh, mendekatnya gimana? Ya mendekat, platform kita sudah sama. Kemudian dari beberapa strategi-strategi pemenangan tertentu kita sudah makin dekat. Nah, tinggal satu juga lagi soal capres-cawapres ini. Nah, tapi makin dekat juga. Kami diberitahu sebelumnya tentang keputusan Nasdem untuk mencalonkan Mas Anies. Kami apresiasi, kami siap untuk melanjutkan dialog dan bersama-sama Nasdem serta PKS maupun juga Mas Anies sendiri untuk bagaimana merumuskan pasangan ini. Ada aspirasi dari kader-kader Partai Demokrat disampaikan di Rapimnas,
mari kita diskusikan, dialogkan, dan insya Allah rasanya bisa akan ketemu. Oke. Jadi ini apa? Kalau tadi kemudian Mas Anies kemudian dideklarasikan oleh Nasdem, berarti sinyalemen dari Pak SBY bahwa ada kemungkinan hanya 2 calon agak gugur dong sebetulnya. Ya, ini kan masih berjalan terus. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kan itu adalah pesan moral dari Pak SBY supaya jangan sampai terjadi hal semacam itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi sehingga biarlah kemudian nanti ada 3-4 calon kan bagus ini. Tinggal mau dari KIB ada calon presiden, wakil presiden, dari koalisi kami juga nanti ada calon, kemudian pasangan Pak Prabowo sama mungkin dengan Caimin atau bagaimana. Lalu kemudian PDIP bisa jalan sendiri. 3-4 calon. Tapi AHY menjadi harga mati sebagai calon wakil presiden bersama Nasdem. Kami mengatakan bahwa dalam Rapimnas kami ada aspirasi itu. Mas AHY ketum kami didaulat untuk menjadi capres atau cawapres. Nah, jadi kan, tinggal mari kita diskusikan bersama. Lalu kemudian kan kalau kita lihat dari Nasdem, Bang Surya Paloh mengatakan diserahkan kepada Mas Anies sendiri. Tentu saja 3 partai bertambah sama 1 lagi Mas Aniesnya sendiri, kita rembukan lagi bagaimana, dan beberapa hal lagi. Kalau itu semua beres, maka siap kita deklarasi bertiga. Kalau nggak beres? Ya, ini ada proses, masih panjang kan juga. Jalan juga masih panjang. Pendaftaran itu masih bulan September, Oktober tahun depan. Secara nggak langsung saya dengar sudah menyatakan AHY tidak akan jadi capres loh kalau begitu. Tidak akan jadi capres. Kalau tadi ya, dengar. Bagaimana maksudnya? Tapi gini toh. Ini setelah Nasdem kemudian untuk berdialog. Bagaimana baiknya? Kata Bang Surya kan, ini cari the best. Kami pasangan itu the best. The best. Begini sebenarnya ya. Tapi gini toh, sebentar toh. Jadi setelah Nasdem kemudian bermanuver dengan mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, ini konstelasi politik nasional berubah atau enggak sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja The Forum. Saya ke Yunarto Wijaya. Jadi setelah manuver dari Partai Nasdem, apakah akan ada dampak dalam konstelasi politik nasional menjelang pemilu? Iya, pasti akan mempercepat pertarungan untuk mengambil positioning politik ya. Karena apa sih, frame of mind-nya kan begini. Apa yang terjadi sekarang tidak terjadi pada tahun 2019. Kenapa? Karena incumbent tidak bisa maju kembali. Kita menyebutnya sebagai open election. Yang dulu libidonya dipendam karena menyadari incumbent akan sangat kuat, lalu bergabung dalam kekuatan besar. Sekarang kemudian seakan-akan harus mengejar target. Libido yang selama ini dipendam, semua libidonya tinggi. Itu yang juga menjadi ciri khas. Pak SBY pernah merasakan hal tersebut, instabilitas politik lebih mungkin terjadi. Isu mengenai keretakan koalisi, mundurnya menteri, hianat, dan lain-lain dulu terjadi pada PKS dengan Golkar, bahkan ikut hak angket Pansus Senturi, mafia pajak terjadi pada Pak SBY. Dan sekarang ini juga kita akan melihat kekagetan-kagetan seperti ini. Nah, dalam libido yang tinggi tadi, partai akan cenderung lebih cepat mengambil keputusan. Dan apakah keputusan itu didasarkan pada kesamaan platform, pandangan masa depan, program yang diciptakan? Saya kok tidak yakin ya. Karena yang terjadi kan hanya pertemuan kongko sejam 2 jam selesai silaturahmi. Yang lebih mungkin menurut saya adalah kesamaan sikap untuk mengejar kekuasaan atau siapa yang dianggap akan berseberangan. Contoh, tadi ketika bicara Nasdem, Nasdem ketika pendekatannya ingin menang dan hanya ada 3 nama di survei yang sangat kuat, lalu menyadari pertama tidak ada kader internal, lalu melihat 3 orang di luar Nasdem tersebut, hanya Anies Baswedan yang kemudian bisa dianggap bebas nilai untuk dipinang. Partai Demokrat menurut saya sama, ketika berbicara mengenai Mas AHY, mungkin menyadari Mas AHY jauh surveinya dibandingkan dengan 3 nama yang lain, dan ketika mencerna 3 nama yang lain untuk menjadi capres, sulit kan dengan Ganjar kita tahu. Tapi artinya gini, apakah Demokrat dan PKS nanti akan bergabung ke Nasdem, itu pasti akan terjadi nanti? Saya nggak bisa mengatakan pasti terjadi ya, karena bahkan Bang Anto pun tidak berani. Faktornya apa? Tadi kita sedikit bercanda, the devil is in the details. Kalau bicara kepentingan, sekarang yang sudah bisa mengklaim baru Partai Nasdem. Pertanyaannya, ketika Demokrat hanya ikut mendeklarasikan Anies Baswedan yang detik ini itu lebih identik dengan Nasdem, apa untungnya buat Partai Demokrat kalau tidak mendapatkan jatah wapres? Tapi kan jadi pertanyaan sebaliknya juga, kalau Nasdem mencapreskan Anies yang bukan kader Nasdem,
tapi kemudian yang menjadi wakil adalah Ketua Umum Demokrat, apa untungnya buat Nasdem? Begitu pula pertanyaan buat partai PKS akan seperti itu. Jadi menurut saya segala sesuatu masih bisa terjadi. Apapun yang menarik pada situasi sekarang, kalau dalam pertandingan sepak bola ini masih menit 30. Menit 30 ya? Penentuan kemenangan itu baru Injury terjadi time. setelah peluit dibunyikan, jadi sampai detik terakhir, dan kita punya pengalaman seorang cawapres pun bisa diganti di menit-menit Di terakhir. menit-menit terakhir. Oke, Mas Sugeng. Jadi tadi kan kalau baca Bang Surya kan itu melihat siapa cawapres, itu sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Betul sekali. Ya, Artinya Nasdem siapapun terserah. Itu namanya dukungan tanpa mahar dan tanpa syarat. Oke. Kita serahkan sepenuhnya kepada calon presidennya. Kenapa? Ya harus punya chemistry yang sama, kekompakan dan seterusnya, saling melengkapi. Bisa dijelaskan lebih luas dalam pengertian saling melengkapi, baik ide gagasan maupun mungkin elektoral dan seterusnya. Sekali lagi kita serahkan kepada calon presiden, yakni adalah Bung Anies Baswedan. Jadi kalau itu tanpa basa-basi. Oke. Jadi kalau boleh tahu sebelum mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres, itu komunikasi juga dengan presiden. Saya kira Pak Surya itu yang berhak menjawab ya. Tetapi kalau yang sepengetahuan saya komunikasi. Bahwa apa sinyal atau gestur apa yang bisa menjawab Pak Surya. Bahkan 10 hari sebelum dideklarasikan kemarin, Pak Surya ketemu kok dengan Presiden. Yang dibicarakan? Saya sudah barang tentu tidak tahu, tetapi saya yakin juga membahas masalah-masalah ini. Saya yakin itu. Oke. Dan betul kami juga tanyakan kepada Pak Surya apa yang dibahas dengan Presiden. Salah satunya tentang situasi pencapresan dan sebagainya. Itu menjadi diskusi bersama antara Presiden dengan Pak Surya. Apapun referensi dan preferensinya, saya kira ini hak beliau-beliau lah yang tetapi dengan demikian maka Pak Surya mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, di mana ini merupakan bagian sekuensi saja dari peristiwa Juni yang 3 nama ini menjadi 1 nama. Jadi dengan sangat legowo istilahnya, dengan lapang dada semuanya kita putuskan tanggal 3 kemarin. Baik, Mas Andi. Jadi setelah Nasdem mendeklarasikan, kemudian Demokrat nih negosiasinya dengan Mas Anies sebagai yang diberikan mandat mencari wapres atau dengan partai-partai koalisi lain sebetulnya? Pertama kami ingin mengklarifikasi juga begini. Kami mengerti posisi Nasdem sekarang masih dalam koalisi pemerintahan. Tetapi yang koalisi yang kita bangun ini kan sebenarnya koalisi 2024 ke 5 tahun ke depan. Jadi kami tidak mengganggu posisi Nasdem dalam koalisi pemerintahan sekarang ini sampai selesai masa jabatan Pak Jokowi. Nah, bagi kami itu kami hargai dan kemudian kami mengerti. Nah, posisi Partai Demokrat sekarang ini adalah sekarang Partai Nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya. Kami pun ya namanya sama juga kalau mau manten ini saling mematut-matut, melihat. Nah, memang sebagian di Partai Demokrat juga memang sudah melihat, wah ini Anies AHY tampaknya untuk koalisi perubahan ini dengan itu platform perubahan itu cocok sudah nampaknya kelihatannya. Jadi kapan akan diresmikan? Tapi masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Itu kan baru rasan-rasanan sebagian belum ada. Tentu bagi kami akan harus ada keputusan dari Majelis Tinggi. Ya, kalau di PKS Majelis Syuro, kami di Majelis Tinggi ketuanya Pak SBY. Dan pada saat itu nanti kami akan menentukan bagaimana. Tapi tentu saja harus ada pembicaraan dengan 3 partai koalisi dan tentu saja Mas Anies sendiri. Jadi kira-kira berapa poros yang akan terbentuk kalau lihat peta politik sekarang? Kalau ini bisa dapat lalu kemudian Pak Prabowo dengan Caimin dan PKB bisa jalan sendiri juga berdua, lalu KIB berjalan bertiga, PDIP sendirian 4. Bagus juga. Waktu zaman 2004 itu pemilu itu pada waktu itu 5 pasang calon, tidak ada masalah. Ini kalau ada 4 pasang calon pun tidak ada masalah juga. Rakyat mendapatkan pilihan-pilihan yang baik. Mau pilihan mana? Nah, kami pun siap memberikan pilihan, salah satu alternatif pilihan bersama-sama dengan teman-teman di Nasdem dan PKS. Mudah-mudahan bisa jadi segera. Apa sih yang bikin Bang Andi yakin bahwa pasangan Anies AHY ini cantik betul? Kalau nggak diterima gimana kemudian? Ya sekarang kan pilihannya mau perubahan atau tidak. Kalau platform perubahan, ya Mas Anies ini juga memang saya setuju Bung Yunarto tadi bahwa sudah dilihat sebagai tokoh yang menjadi pionir dalam simbol-simbol perubahan.
kami dari Partai Demokrat, PKS juga demikian, dan di Nasdem sendiri ada semboyan restorasi yang kira-kira juga kata Mas Anies continuity and change. Continuity and change. Ya, begitu. Apa yang di-continue, apa yang di-change mungkin masih belum tentu juga ya. Itu bisa kita bicarakan lebih lanjut. Bang Doli, jadi sesama partai pendukung pemerintah, gimana sih Bang Doli lihat manuver Nasdem yang dengan apakah mencuri start kemudian mendeklarasikan Mas Anies sebagai baca pres? Sebelum itu saya tadi mau menjelaskan bahwa sebenarnya ada yang berbeda ya antara situasi sekarang menjelang 2024 dengan 2014 kemarin. Dinamikanya itu lebih awal terjadi. Yang untuk yang 24. Okay. Kalau 2014 itu kan mungkin udah mulai dekat-dekat pemilu ya, 2013 gitu sudah mulai. Nah, ini kan sekarang udah agak jauh. Nah, jadi saya kurang sependapat kalau misalnya ini hanya sekedar kotak-katik kekuasaan atau menunjukkan libido antar elit politik gitu. Contoh kami misalnya ya, ini kan soal bolak-balik aja. KIB misalnya mulai dengan penyampaian visi, misi dan segala macam. Ya, baru nanti kita bicara tentang soal paket capresnya. Nah sekarang harusnya ini tergantung kita juga semua partai-partai politik. Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Habis ini kan tentu punya waktu, nggak bicara tentang Anies kemudian caranya menang bagaimana. Tapi kan apa yang mau dibawa setelah ini kan? Gagasan apa? Gagasan apa, visi apa ke depan gitu. Nah ini yang sebetulnya momentum kenapa kita harus tarik lebih awal itu diisi oleh kita semua partai-partai politik itu dengan bicara tentang konsep yang mungkin selama ini waktunya nggak cukup ya dalam pengalaman pilpres sebelum-sebelumnya karena kita selalu bicara ini tertutup ya kemudian menjelang-jelang pemilu dan kemudian kelihatannya pada akhirnya bicara tentang soal bagi-bagi kekuasaan aja. Nah sekarang kita tarik di awal. Ketika ditarik di awal ya sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, ini mengganggu nggak sih sebetulnya kinerja kabinet Presiden Jokowi yang tantangannya begitu banyak? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Saya ke Bang Doli. Bang, jadi setelah Nasdem bagian dari koalisi pemerintahan mendeklarasikan Mas Anies, gimana menjaga agar kinerja kabinet dari Presiden Jokowi ini juga tetap terjaga, tidak terpecah konsentrasinya? Yang paling penting itu kan platform buat kita semua, ya, baik yang ada di pemerintahan ataupun yang tidak ada di pemerintahan. Bicara tentang apapun sekarang ini, termasuk persiapan pemilu 2024 itu kan ketemunya itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kayak gitu. Jadi selama misalnya kita tetap menjaga semua yang kita lakukan ini, termasuk persiapan pilpres dan pemilu itu hanya untuk kepentingan bangsa negara, saya kira akan tidak ada masalah. Nah, tinggal nanti misalnya positioning Nasdem, kalau kemudian komitmen bahwa kita tetap harus mensukseskan ya pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sampai selesai, bagian dari kepentingan bangsa negara kita, tetap menunjukkan kinerja yang positif, kemudian posisinya tetap jelas ya sebagai yang menjaga kinerja pemerintah. Ya saya kira itu tidak akan masalah gitu. Secara teoritik? Ya kalau itu kan secara teoritik ya. Kalau lapangan kan akan kelihatan. Nah nanti kalau misalnya terjadi pada akhirnya sebagai dihadapkan pada situasi apakah dalam kebijakan tertentu menerima atau sama dengan benar atau tidak, ya itu kan nanti dilihat lapangannya. Kalau misalnya pada akhirnya positioning Nasdem sendiri terganggu dalam posisi dalam pemerintah, ya kita lihat nanti ya. Pilih aja kan gitu, mau di mana kan kira-kira begitu. Bang Andi, jadi kan Rapimnas Demokrat kan sudah mencalonkan AHY sebagai capres. Nah sekarang dengan Nasdem dengan Mas Anies, ikhtiar apa yang diperjuangkan oleh Demokrat agar AHY tetap bisa jadi capres sebetulnya? Saya rasa ya pilihannya kan capres atau cawapres. Oh capres atau cawapres? Capres atau cawapres. Jadi itu, nah setelah itu kami berdialog. Insya Allah Ketum AHY akan bertemu segera dengan Ketua Umum, dengan Bang Surya dari Nasdem mungkin, lalu kemudian juga dengan pimpinan PKS, lalu kemudian juga tentu saja dengan Mas Anies sendiri. Dari situ kita kemudian saling mematut dan kemudian mencocokkan bagaimana persepsinya masing-masing. Nah kalau sudah cocok semuanya lalu kita bertemu bersama, bisa saja kita sudah mulai bisa menjadwalkan
kapan kita deklarasi bersama kalau semuanya sudah disepakati. Memang kan pilihan kita bertiga ini berbeda dengan teman-teman di KIB. Kalau KIB bikin koalisi dulu, nanti urusan capres-cawapres kita pikirkan belakangan lah. Kalau di kami bertiga sudah sepakat, kita sepakat dulu semuanya, satu paket. Tapi kan udah diberi Nasdem. Tidak apa-apa kan itu, Nasdem baru calon presiden, kan harus ada wakil presiden. Oh, kalau nggak ada wakil presiden ya menteri lah ya. Dan kemudian harus ada pembicaraan secara keseluruhan tentang strategi pemenangan, juga bagaimana soal tentu saja pembiayaan logistik dan bersama dan sebagainya untuk kampanye bersama. Dan ini ada banyak hal yang mesti dipikirkan bersama. Nah, kami sepakat kita selesaikan itu dulu semua, baru kita deklarasi bersama siapapun yang jadi pasangan capres dan cawapres. Oh, jadi pendanaan juga termasuk yang harus dibahas lebih detail ya? Oh, tentu juga begitu. Karena kan ini bagaimanapun ada kampanye ke depan dan sebagainya. Oke, Mas Sugeng. Jadi setelah deklarasi Mas Anies, ya, terus kemudian apa yang mau dilakukan oleh Nasdem? Ya, jadi Nasdem sekarang bagaimanapun sebagai partai politik yang ini adalah juga pendukung pemerintahan Jokowi, tetap akan melakukan kinerja-kinerja politik dan berbagai hal kebijakan, ya, bagaimana di parlemen misalnya dan juga di pemerintahan misalnya, kita akan tetap mensukseskan bagaimana pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini sampai tahun 2024 itu dengan paripurna, dengan berbagai kinerja-kinerja yang tetap kita dukung sejauh sebagaimana digarisbawahi Bung Doli tadi, dalam konteks kepentingan negara bangsa, kita tetap akan satu dengan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Banyak hal kita beri contoh. Misalnya, akhir-akhir ini kebijakan yang sangat mungkin istilahnya Pak Surya hanya partai yang tolol atau karena memang taat atau dalam hal ini memang mendukung sungguh. Yakni apa? Tentang kenaikan BBM. Jelas Nasdem lah, bahkan saya sebagai Ketua Komisi 7 yang setuju dengan ini. Ini bukan tanpa risiko besar sekali. Tapi untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai partai yang loyal dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi ini yang mau kita tunjukkan. Lantas bagaimana kinerja secara politik, bagaimana memenangkan calon kita. Tentu kita konsolidasi internal dan eksternal. Internalnya jelas menyatukan visi. Hari-hari ini kita sudah berbagai tema besarnya, platformnya besar sebagaimana disampaikan oleh Bung Andi Malarang yang tadi. Sudah kita bahkan sampai detail-detail tertentu misalnya bagaimana akan didetailkan ya. Itu kita sudah bicara dengan PKS dan Demokrat, bahkan dengan Bung Anies. Kalimat continuity and change itu betul-betul rumusan kami loh. Bukan itu milik istilahnya dari Bung Anies saja. Oke, continuity and change. Kesepakatan kami. Oke, Bung Toto. Jadi setelah Anies dideklarasikan, kemudian Anda duga akan ada percepatan lagi muncul capres-capres dari partai-partai lain? Iya, tapi yang paling penting menurut saya ini kan hanya bicara mengenai percepatan di antara ketum yang menjadi pemilik otoritas tertinggi atau majelis tinggi kah, majelis syuro kah. Paling substansial menurut saya adalah lakukan politik argumentatif. Ketika misalnya ada keputusan diambil dengan cepat dan mengagetkan, katakanlah apa argumentasinya? Contoh pertanyaan kritis buat Nasdem. Ketika kemudian tadi menyatakan bahwa ada perbedaan sikap yang jelas untuk hal yang paling sensitif terkait kenaikan BBM antara Nasdem dengan Demokrat, itu clear 180 derajat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda satu platform tentang bagaimana memimpin negara itu? Pertanyaan kritis buat Partai Nasdem, buat Partai Demokrat, buat konstituennya minimal. Ketika betul nanti mendeklarasikan Anies Baswedan, apa argumentasi buat konstituen partai yang tentu saja menginginkan ketumnya menjadi seorang capres, apalagi kalau nanti ketumnya bahkan tidak menjadi cawapres. Ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari partai oleh ketum untuk rakyat. Sehingga kemudian yang kita lihat adalah bisik-bisik dalam bentuk pemaparan visi misi seperti KIB, tapi ujungnya harus menerima apapun keinginan ketum. Lalu kemudian sekarang dipaksakan bukan dipaksakan, dimunculkan nama yang kemudian pasti tidak akan berubah apapun masukan dari konstituen. Kalau itu yang terjadi, ini menurut saya bukan pendidikan politik. Ini arisan politik yang jelas masih berkutat pada sirkulasi elit saja. Meskipun kadang-kadang panggung depan dan panggung belakang bisa berbeda ya. Oke, thank you Toto, Mas Sugeng, Mas Andi, dan Bang Doli.
Deklarasi pencalonan presiden oleh partai politik sah-sah saja dilakukan. Publik akan punya waktu lebih banyak untuk menilai sosok bakal calon presiden. Namun soliditas kabinet Presiden Jokowi harus tetap dijaga. Ketidakpastian global serta situasi pasca pandemi harus jadi prioritas utama pemerintahan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.